Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nova. Halo anak hebat. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Nova Dewi supaya kalian dapat info terbaru dari Bu Nova ya. Biar semangat, kita ucapkan salam familia, fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia. Mari sebelum kita memulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Persiapkan alat tulis kalian dan simak baik-baik video pembelajaran ini. Sekarang kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan mengamati gambar kegiatan silaturahmi keluarga di rumah Siti, mencari informasi tentang warna kesukaan, menceritakan kembali cerita ular dan tikus secara bergantian, menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi dongeng, kemudian mengamati gambar kue puding untuk memahami konsep pecahan sepertiga, mengarsir gambar yang menunjukkan pecahan sepertiga, dan yang terakhir berdiskusi menentukan sikap terhadap teman yang memiliki warna kesukaan berbeda. Anak-anak, nanti simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Silaturahmi keluarga. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, dan ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Sekarang, ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti suka warna hijau. Ali suka warna coklat. Nah, kalau warna kesukaanmu apa? Warna kesukaan setiap orang berbeda-beda. Nanti kalian tulis warna kesukaan teman-temanmu ya. Walaupun berbeda-beda warna kesukaannya, kalian harus tetap rukun. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapatkan cerita tersebut dari Ali. Saudara-saudara Siti mendengarkan dongeng Siti dengan baik. Ayo dengarkan kembali dongeng fabel Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kemudian ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam.
Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kamu memakanku, maka kau akan sendiri." Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? 2. Tikus berbicara kepada ular, jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah titik-titik. 3. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa titik-titik. 4. Ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? 5. Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Jawab kelima pertanyaan tadi dengan benar ya anak-anak. Siti memotong kue pudingnya dengan 3 bagian yang sama besar. 1 potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1/3 dibaca sepertiga. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Dari konsep pecahan sepertiga tadi, lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. 2. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus titik-titik. 3. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Selanjutnya, asirlah sepertiga dari gambar berikut ini. Kita lanjutkan kembali pembelajaran ini. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Nomor 1. Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah titik-titik. Mengejek, menghormati, bertengkar. Nanti dicentang ya anak-anak. Selanjutnya, nomor 2. Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus mengolok-olok, menghormati, rukun. Dipilih yang benar. Nomor 3. Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar.
Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap ... adil, angkuh, atau dengki, centang yang benar. Nomor 4, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarga selalu ... hidup mewah, hidup rukun, hidup damai. Nanti anak-anak centang sikap yang benar ya. Demikian pembelajaran ini. Anak hebat, tetap semangat. Bu Nova ingatkan lagi ya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Nova Dewi supaya kalian akan mendapatkan info-info terbaru dari Bu Nova. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Salam familia fantastis, menyenangkan, inovatif, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.